Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kesempatan yang indah ini kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu bersama-sama dengan keluarga besar kami di dalam Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama kembali menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, dari tempat kita masing-masing, mari 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapa. Allah Roh Kudus menganugerahkan kepada kami semua hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Senin 6 Februari 2023 boleh bersama-sama kembali melihat wajah Bapak Ibu dan daftar nama yang hadir. Kita menyatukan hati di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya sesuatu sedang terjadi di alam roh yang mana akan menjadi nyata di bumi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita renungan sudah sampai di Amsal pasal yang ketiga. Ya, kita akan baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing dengan suara yang keras. Amsal pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Galungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Nah, renungan hari ini kita beri judul yaitu rahasia panjang umur dan sejahtera. Ya, panjang umur dan sejahtera.
Kalau kita mendoakan orang, orang senang sekali kalau didoakan panjang umur. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita doakan orang jangan hanya berhenti di panjang umur saja, tapi mesti didoakan supaya orang yang panjang umur itu sejahtera dan dikaruniai menikmati kehidupan ini. Sebab percuma kalau panjang umur tapi tidak sejahtera. Percuma panjang umur, maaf, tapi tidak dikaruniai menikmati kehidupan ini, ya. Saya percaya setiap orang suka dengan yang namanya panjang umur. Dan saya harap Bapak Ibu juga suka dengan yang namanya sejahtera. Nah, sejahtera di sini di ayat yang keempat dijelaskan bahwa hidup yang sejahtera itu mendapatkan kasih dan penghargaan dari Tuhan dan dari manusia. Wah, itu keren banget Bapak Ibu sekalian, ya. Saya mendoakan anak-anak yang diserahkan, ya, di gereja untuk diserahkan kepada Tuhan. Salah satu yang saya doakan ya ini pakai ayat 4 dari Amsal pasal 3, biarlah anak ini ya bertumbuh besar, sehat, panjang umur, normal, proporsional, dan juga mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan maupun dari manusia. Ya, penting sekali itu Bapak Ibu sekalian, menjadi kerinduan daripada kita, karena ini memang hal yang alkitabiah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk setiap kita ini. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa panjang umur dan sejahtera. Ayat yang pertama bilang kita ini nggak boleh melupakan ajaran firman Tuhan. Sebab ada orang-orang yang kemudian lupa dengan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Mengapa mereka melupakan? Ayat yang pertama tadi menjelaskan karena mereka tidak mau memeliharanya, ya kan? Kalau nggak dipelihara, ya kita lupa kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memelihara, maka yang kita pelihara itu akan tetap bagus dan bernilai tinggi. Tapi kalau kita tidak memeliharanya, kita akan melupakannya, dan kemudian sesuatu itu kemudian akan sirna begitu saja. Nah, penting sekali untuk kita memelihara perintah Tuhan. Caranya gimana? Memelihara perintah Tuhan, ya dengan mengingat-ingatnya, dengan merenungkannya, dan kemudian apalagi setelah merenungkannya, melakukannya. Setelah melakukannya apa? Kemudian membagikan, ya, menceritakan apa yang kita dapat dari firman Tuhan. Itu cara untuk memelihara kebenaran firman Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rahasia panjang umur dan sejahtera, maka kita disuruh oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mengasihi. Dan kasih di sini yang pertama tentu mengasihi Tuhan. Yang paling sulit nih kalau ketemu dengan orang Kristen ya di mana-mana, yang paling sulit adalah menerapkan kasih yang tidak bersyarat. Kalau menerapkan kasih yang bersyarat itu gampang banget. Orang nggak kenal Tuhan juga melakukan itu. Ya, kita mungkin sering mendengar begini, kalau kamu baik sama aku akan lebih baik lagi kepada kamu. Tapi jangan coba-coba ya. Kalau kamu melukai aku bisa lukai kamu lebih lagi. Kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat lagi kepadamu.
itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita yang di dalam Tuhan, Tuhan mau rahasia panjang umur, hidup sejahtera, yaitu kita mau mengasihi Tuhan. Ingat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Ya, dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka bukti kita telah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu, maka kita akan bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita, yaitu keluarga kita, komunitas di mana kita ditempatkan Tuhan, baik di pekerjaan, di gereja. Kita akan mudah mengasihi mereka yang kelihatan. Alkitab bilang begini, kalau yang kelihatan aja kamu nggak bisa mengasihi, mana mungkin kamu bilang aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Maka itu untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau tidak mau kita harus mengasihi orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Mungkin buat sebagian daripada kita itu merasa berat, tapi merasa berat bukan arti tidak bisa. Apalagi kita hidup di dalam zaman anugerah. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu? Yaitu untuk menolong kita. Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Ini orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan Roh Kudus turun dari sorga ke dunia untuk mempersiapkan kita supaya kita masuk sorga. Dan bukti bahwa kita ini warga negara kerajaan sorga, yaitu kita hidup saling mengasihi. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia panjang umur dan hidup sejahtera dikatakan kita harus hidup menjadi orang yang setia. Ya, beberapa kali Amsal ini di dalam 3 pasal sudah berbicara tentang pentingnya kita menjadi setia. Dimulai dengan setia kepada perkara-perkara yang kecil. Kalau perkara-perkara yang kecil kita nggak bisa setia, maka kita juga nggak akan bisa setia kepada perkara-perkara yang besar. Maka hari ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, komunitas, mari Bapak Ibu sekalian mulai berlaku menjadi orang-orang yang setia. Mungkin di sekeliling kita, kita agak sulit untuk menemukan orang-orang yang setia. Tapi nggak apa-apa. Sekarang jadilah kita orang-orang yang setia untuk memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita pentingnya dan bisa untuk menjadi orang yang setia. Dan percayalah, kesetiaan setiap kita itu diperhatikan oleh Tuhan dan diam-diam juga diperhatikan oleh lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Dan kalau kita setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang jauh lebih besar. Ya, kami ini di New York sudah memasuki tahun yang ke-15. Waktu tiba di New York 15 tahun yang lalu, kami tinggal di basement, ya. Sewa di sana, di basement. Nah, meskipun basement ini tempat kami menyewa, ya, kami merawat loh basement itu, ya. Lantainya kami rawat,
semua peralatan yang dipinjamkan oleh pemilik rumah itu kami rawat sedemikian rupa ya, sampai saya bercanda kepada istri saya ya, semua dilaminating, semua dibungkus ya kan, supaya apa? Nanti kalau selesai kontraannya ya kan dikembalikan ke pemiliknya, pemiliknya itu senang Bapak Ibu sekalian ya, sebab saya mendengar cerita ya ada orang yang sewa sesuatu waktu dikembalikan ya, sewa rumah gitu ya, dikembalikan, waktu dikembalikan rumahnya kayak kapal pecah katanya ya kan. Alkitab bilang begini, kalau kita nggak setia kepada harta orang lain, nggak mungkin Tuhan mau mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Dan kemudian setelah kami lulus untuk memelihara rumah sewaan yang bentuknya basement, kemudian Tuhan percayakan. Sekarang rumah dengan 3 kamar di lantai 3 ya, di atas gereja ya, kami sewa di situ rumah di lantai 3. Jadi mulai dari basement Tuhan angkat ke lantai 3. Di situ kami juga tidak lupa merawat sedemikian rupa rumah yang kami sewa itu lantai 3 dengan 3 kamar ya. Kami rawat dan waktunya tiba Tuhan promosikan lagi, kami pindah dari lantai 3 bisa menyewa rumah 3 lantai, ya kan? Dan dari basement naik ke lantai 3, 3 kamar, kemudian pindah ke rumah 3 lantai, masih sewa ya. Kami rawat, waktu kami kembalikan rumah yang 3 lantai ini setelah masa sewanya selesai. Wah, pemiliknya ini ya, orang yang dari negeri Cina di situ, dia bilang, kamu luar biasa, ya kan? Rumah saya ini udah disewa oleh beberapa orang, tapi kamu sewa ini rumahnya udah kembali asal, bagus sekali ya. Dan Tuhan sekarang mempercayakan kepada kami rumah 4 lantai ya, diberikan oleh Tuhan sebagai bonus. Karena apa? Setia kepada perkara-perkara yang kecil. Nah, hari ini Tuhan mau kita setia, Bapak Ibu sekalian. Dimulai dengan apa? Setia di dalam keluarga kita masing-masing. Setialah kepada pasangan hidupmu, setialah kepada orang tuamu, setialah kepada komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, dan lebih-lebih setialah kepada Tuhan. Maka kita akan dapat bonus panjang umur dan sejahtera. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan mau kita tidak melupakan firman Tuhan. Caranya gimana? Firman Tuhan dipelihara ya. Yang kedua, jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Dan bukti mengasihi Tuhan yaitu mengasihi sesama. Dan yang ketiga, jadilah orang yang setia. Saya percaya Tuhan akan menganugerahkan kepada setiap kita panjang umur dan sejahtera. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami Tuhan mau memelihara kebenaran firman ini, sehingga setiap kami yang mau mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kami dianugerahi oleh Tuhan panjang umur dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.